Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini mengkaji sejarah Ka'bah dan keutamaannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya yang pertama kali dibangun untuk kepentingan beribadah buat manusia adalah Ka'bah yang terletak di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Ali Imran ayat 96. Bagaimana Ka'bah diciptakan dalam sejarah Mekah, dalam sejarah Mekah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam penelitian yang sangat berpotensi untuk dijadikan rujukan. Disebutkan waktu Adam bertawaf di sekeliling Ka'bah tentunya, malaikat memuji, tawafmu sungguh sangat baik, ketahui pula lah bahwa kami, maksudnya para malaikat, telah bertawaf di sini 2000 tahun lebih. Artinya Ka'bah memang sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Tapi soal ini tentu akan lebih bagus didengar uraian dari ahli sejarah. Tapi saya adalah hanya mengungkap sebagai dasar, itu bisa dilihat rujukannya surat Ali Imran ayat 96. Bagaimana Ka'bah ada dan pembinaannya? Paling tidak dia sudah beberapa kali direnovasi, disebutkan 12 kali. Sesudah Nabi Adam alaihissalam itu dirawat oleh Nabi Sis, ini tidak masuk dalam hafalan 25 Rasul. Ibrahim, waktu zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah tidak terlihat. Lalu dengan petunjuk Allah SWT dipandu di mana dasarnya Ka'bah itu. Setelah bertemu pondasinya, dibangunlah Ka'bah, dinaikkan pondasinya yang bahan bangunannya dari 5 bukit. Setelah batunya cukup, dibangun Ka'bah tersebut, dinaikkan. Tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam pada batu yang satu. Bangun pada sisi pertama, terus sisi kedua dipindahkan juga batu itu, sampailah tinggi Ka'bah dibangun hanya berdiri pada satu batu itu. Disebutkan juga waktu bangunan sudah mulai tinggi, batu tersebut tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam ikut tinggi dengan sendirinya, tentu dengan izin Allah, sehingga selesailah membangun Ka'bah. Karena batu yang satu itu saja yang dipijak tempat berdirinya, sehingga batu tadi berjejak 2 telapak kakinya, itulah yang disebut dengan makam Ibrahim. Itu ya abadi, dan dia sekarang diletakkan makam Ibrahim itu ada 14 meter dari Ka'bah. Kalau dulunya makam Ibrahim itu menyatu dengan Ka'bah. Karena umat Islam sudah begitu banyak, ada kesulitan dalam bertawaf, maka dijarakkan. Setelah pembinaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan pada kepemimpinan berikutnya ya Nabi Ismail, dari bangsa terus bangsa Jumhur sampai kepada orang Quraisy, ya. Qusay bin Kilab. Masa ini juga dibangun Darun Nadwah, tempat bersidang di sisi Ka'bah. Pada tahun 65 itu Abdullah bin Zubair
kemudian Hajjaj bin Yusuf tahun 74 Hijriah, Sultan Murad Al-Utsman pada 1040, dan terakhir yang sangat gilang gemilang masa kepemimpinan Raja Fahd Abdul Aziz bertepatan dengan tahun 1417, Masehinya 1996. Ka'bah itu dulunya agak panjang. Waktu Muhammad SAW berumur 35 tahun, Ka'bah dalam keadaan rusak parah, lalu dibangun kembali. Uang membangunnya harus dengan uang yang halal, bersih. Tidak boleh ada uang riba, rampok. Sehingga dana yang terbatas tidak bisa dinaikkan Ka'bah itu secara utuh keseluruhan. Hanya dipotong, jadilah dia segi 4. Sedangkan sisanya itu, inilah yang disebut dengan hijir. Kalau orang Indonesia bilang hijir Ismail. Nah, sampailah Ka'bah itu yang kita lihat sekarang dengan megah, ya begitu indah, diselimuti dengan kain kiswah, terlihatlah hitam dan indah, setiap tahun dibersihkan. Demikian tentang sejarah Ka'bah. Lalu keutamaannya, bagaimana keutamaannya? Dia disebut petunjuk seluruh alam yang diberkahi. Dengan ada Ka'bah, itu kota Mekah jadi ramai. Kita tidak bisa bayangkan sekiranya tidak ada Ka'bah, bagaimana orang bisa berhaji. Banyak kajian tentang Ka'bah ini. Perekonomian jadi hidup. Di sini ada Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, ada hijir, dan di dalam Ka'bah juga banyak benda-benda bersejarah. Tapi kita fokusnya adalah apa keutamaannya Ka'bah ini? Dia menjadi petunjuk seluruh alam. Kalau kita salat menghadap ke Ka'bah. Kalau berdoa lebih utama menghadap ke Ka'bah. Baca Al-Quran sendirian lebih utama menghadap ke Ka'bah. Kalau meludah tahu di mana letaknya Ka'bah, jangan meludah ke arah Ka'bah. Buang hajat, buang air kecil, buang air besar, disarankan tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Lebih dari itu, Ka'bah juga berguna untuk penggalian kubur, karena Ka'bah menjadi kiblat bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Al-Ka'batu kiblatukum ahya'an wa amwatan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa Ka'bah adalah kiblat kalian waktu hidup dan waktu setelah meninggal. Jadi jangan heran kalau orang salat jenazah itu mana arah kiblatnya, nanti penggalian kubur begitu pula kuburan sudah selesai digali, dalam kuburan itu juga ada lubang. Lubang itu disebut lahat, lahatnya sebelah kiblat. Setelah mayat masuk ke dalam lahat, wajahnya pun dihadapkan ke kiblat. Ini yang dimaksud Ka'bah menjadi kiblat bagi orang hidup dan orang mati. Sarannya adalah kepada pemerintah daerah, ya petugas yang bertugas di pemakaman umum, pemakaman keluarga, hendaklah ditentukan arah kiblat supaya dalam penggalian kubur tidak asal digali saja, sehingga tersusunlah kuburan itu galiannya, nanti mayatnya masuk ke dalam lahat dan dihadapkan ke Baitullah. Baitullah menjadi pedoman utama dan bahkan menjadi rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu naik haji ke Baitullah, maksudnya di Masjidil Haram di kota Mekah. Ini pusat utama tentang Ka'bah ini. Sekarang ada perkembangan baru beberapa tahun terakhir yang disebut dengan Tower Zamzam, ya jam gadang ya. Itu dari kejauhan sekian puluh kilometer memasuki tanah suci Mekah, itu jam gadang Tower Zamzamnya sudah terlihat, sehingga orang sekelilingnya kalau tidak tampak Ka'bah, ini sudah ada tower yang begitu tinggi, orang bisa saja hadapkan badan dirinya ke tower tersebut, berarti sudah menghadap ke Ka'bah. Karena pentingnya Ka'bah dalam surah Al-Baqarah 144, 149, 150, ada potongan ayat yang sama.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apabila kamu salat di mana dan kapan saja, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini sangat penting kita pahami bahwa Ka'bah punya keutamaan yang diungkap baik melalui ayat maupun hadis, dan sudah menjadi kenyataan sekarang bahwa Ka'bah juga dalam kajian ilmiah dia adalah pusat dunia. Jadi kalau dilihat globe di sana Ka'bah, kalau dilihat di baliknya itu daerahnya kosong. Makanya orang mudah menentukan arah kiblat, mana titik yang terdekat, itulah menjadi arah kiblatnya. Sebenarnya kalau kita di Padang, dihadapkan badan menuju arah kiblat, kalau balik kanan sebenarnya bisa juga sampai ke Ka'bah, tapi jaraknya terlalu jauh. Jadi Allah Maha Kuasa di bumi ini, di balik Ka'bah, itu belahan bumi sebaliknya, di baliknya itu wilayahnya banyak yang kosong. Untuk menghilangkan keraguan, dia berkiblat kemana, kiri kanan sama saja misalnya, atau muka belakang sama saja. Ternyata tidak. Allah takdirkan semua penduduk di bumi ini ada pilihan mana garis yang lebih dekat untuk menghadap Ka'bah, supaya tidak balik kanan. Mungkin untuk pengantar ini dulu, dan tentu kita butuh masukan, pengalaman-pengalaman dari pemirsa, pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.